Ustadz Yusuf Mansur tengah diberondong gugatan perdata berkaitan dengan bisnisnya yaitu patungan investasi. Nah, kasus dugaan penggelapan dana investasi ini seketika membuat masyarakat bertanya-tanya alias kepo tentang kekayaan Ustadz Yusuf Mansur. Dari mana sih sumber kekayaan yang dimiliki oleh sang Ustadz ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lethal Walid. Di lini masa Twitter ada cuitan menarik dan tanggapan yang juga lebih menarik, teman-teman, dari Rafika Bayu. Konsep sedekah Ustadz Yusuf Mansur diapresiasi oleh bos warung Stick and Shake. Keren. Lalu kemudian ditanggapi oleh Prapto Isnandar, Jody maksudnya, Jody Protoseno ya. Lah, dia kan 11-12 sama YM, kemana-mana cari sedekah bareng. Teman-teman, saya tidak lupa saya ingatkan ada pernyataan Pak Iqbal bahwa mereka ini memang bekerja sama untuk warung Stick and Shake, di mana Yusuf Mansur masuk sebagai investor utama di warung Stick and Shake, teman-teman. Oke, saya dengar kasus uang 4 miliar yang dibawa Jam'an dari Malaysia yang ditahan oleh pihak imigrasi di Batam. Saya dengar itu akhirnya diamankan oleh Jody. Mas Iqbal pernah dengar nggak cerita itu? Aduh Pak Darso, kok cuma 4 miliar yang diamankan oleh Jody? Masih kurang banyak. Yang diamankan itu bukan hanya 4 miliar yang dari Malaysia, itu bukan. Hampir dari setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu. Mari kita bacakan sebuah portal berita dari entrepreneurbusiness.com ya. Di sini ya, entrepreneurbusiness.com. Judulnya begini: deretan bisnis dan investasi Yusuf Mansur. Bisnis.com, Jakarta. Yusuf Mansur sempat ramai diperbincangkan dikarenakan terdapat tuduhan melalui penipuan karena investasi bodong. Namun hal ini sempat diklarifikasi. Di balik itu, Yusuf Mansur juga dikenal dikarenakan memiliki berbagai bisnis dan investasi yang beragam. Bahkan dirinya juga diketahui menjadi pemilik dari restoran ternama Indonesia. Kembali saya katakan bahwa dari deretan bisnis Yusuf Mansur yang lancar dan berjalan sampai hari ini, itu hanyalah bisnis-bisnis yang income-nya itu masuk ke kantong pribadi dia. Bisnis-bisnis yang dia bangun kebanyakan modelnya investasi bersama umat, kayak misalkan investasi batubara, Hotel City, Umrah Merdeka, tabung tanah, bahkan Paytrend. Dan yang paling terbaru diduga kuat Yusuf Mansur juga ada di sana, yaitu perumahan Kaisal Mansur. Ini semuanya mangkrak ya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Ustadz Yusuf Mansur diketahui membeli saham PT Bank MNC Internasional. Selain itu, dirinya juga diketahui sebagai pemilik saham dari PT Infomedia Digital atau Tempo.co, dan juga memiliki saham BRI Syariah. Banyak sekali ya orang ini nih, tapi sampai sekarang masih ngaku miskin. Selain itu, dirinya juga diketahui berinvestasi pada klub sepak bola yakni Finlandia Legia Gdansk, dan diketahui memiliki saham dari PT Zebra Nusantara yakni perusahaan logistik. Ini terupdate-nya sudah ada juga yang rungkat ya dari bisnis-bisnisnya. Misalkan Paytrend itu sudah ditutup secara resmi oleh OJK bulan Mei kemarin. Selain investasi saham, Yusuf Mansur juga diketahui memiliki bisnis di wisata hati Tour and Travel dan pengembangan Darul Quran Daku Tour and Travel. Daku ini juga kemarin digugat oleh menjadi turut tergugat dalam gugatan Zaini Mustafa dan juga Ibu Ilis ya, untuk investasi batubara, karena diduga kuat Daku ini menjadi salah satu tempat masuknya hasil keuntungan dari uang atau harta-harta yang diinvestasikan oleh investor batubara, teman-teman. Namun pada 2017 Paytrend kemudian dibekukan oleh Bank Indonesia. Hal ini lantaran harus mendapatkan izin dahulu. 2017 dan bulan Mei kemarin sudah ditutup resmi oleh OJK ya, Paytrend ini, teman-teman. Paytrend Asset Management. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur juga diketahui memiliki bisnis yakni hotel di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini kalau tidak salah Kondote Moyavidi itu juga bermasalah, teman-teman. Dan di Tangerang ini juga bermasalah, Hotel City.
Namun bisnis tersebut mendapat gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan pembangunan hotel tersebut. Kemarin saya bersama Pak Darso sudah langsung melihat ke lokasi Mulyavidi ini di belakang, dan itu tidak ada pembangunan sama sekali ya teman-teman. Yang mana di pernyataan Yusuf Mansur di Kumparan bahwa Kondotel Mulyavidi itu akan dibangun setelah COVID-19, nyatanya sampai sekarang tidak ada pembangunan. Dirinya juga memiliki bisnis dalam usaha patungan, namun mendapatkan permasalahan dikarenakan tidak menggunakan sistem yang transparan. Di dalam bidang makanan, dirinya juga diketahui bergabung dengan Warung Group. Warung Group sendiri memiliki usaha dalam warung Steak and Shake, bebek goreng Haji Slamet, The Icon Grill Stick, The Penyeters, dan warung ayam kampung. Ini mungkin Mas Mono ya. Intinya, bagi saya adalah kenapa saya menampilkan berita ini kembali, untuk mengingatkan bahwa Yusuf Mansur ini bukanlah orang miskin teman-teman. Yang saya tidak paham sekarang, dia ini malah apa istilahnya, huruj, kayak Islam jamaah gitu tapi posisinya kalau tidak salah di Thailand. Ada videonya, nanti saya akan buatkan konten sendiri untuk ini, yang mana untuk apa dia kemudian berbuat seperti ini gitu. Apakah kemudian ingin menghindari masalah, atau kemudian sekarang sedang pusing karena Paytren Asset Management juga udah tutup. Ini sepertinya, insya Allah ini seperti apa namanya, efek domino, yang lain juga akan ikutan menyusul teman-teman. Karena terus terang orang ini bermasalah gitu, bermasalah. Yang paling terbaru ini perumahan Kaisal Mansur ini sangat-sangat mencurigakan bagi saya. Ada hal apa Yusuf Mansur tiba-tiba ingin ikut campur untuk kasus orang lain? Kalau misalkan ini benar terbukti, misalnya ini benar terbukti bahwa perumahan Kaisal Mansur itu dalangnya adalah Yusuf Mansur, maka diduga kuat kemungkinan besar ada banyak kasus-kasus lain, seperti misalkan kasus Wirda ini sendiri adalah misalkan kasus Wirda ini, kemungkinan besar Yusuf Mansur lah di belakangnya gitu. Mungkin ketika dia ingin membuat sendiri mungkin sudah tidak bisa, karena nama Yusuf Mansur terus terang saja hari-hari ini teman-teman sudah banyak yang kemudian tidak meyakini atau mempercayai kata-kata orang ini gitu. Kembali lagi, seperti yang dikatakan oleh berita ini, bahwa Yusuf Mansur ini punya bisnis atau bergabung dengan Warung Group, yaitu Warung Steak and Shake, bebek goreng Haji Slamet, The Icon Grill and Stick, Penyeters, dan warung ayam kampung. Artinya apa? Yusuf Mansur masih punya sumber-sumber atau sumur-sumur income yang masuk. Artinya dia harusnya punya duit, harusnya. Tapi kenapa ketika mengembalikan hak para investor itu terseok-seok seolah-olah dia orang paling miskin di dunia teman-teman. Ini yang saya tidak paham sampai sekarang. Toh dia selama ini sering menggembar-gemborkan yang namanya sedekah, berbagi segala macam, bla 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 bla. Tapi kok ketika menyangkut hartanya, menyangkut dirinya, ini dia terkesan menjadi pelit dan sangat kikir sekali teman-teman, orang ini gitu. Wahai Yusuf Mansur, kenapa Anda sulit sekali untuk bertanggung jawab kepada para investor gitu? Kenapa sulit sekali Anda untuk tersentuh hatinya melihat mereka ini diwawancarai? Kami mewawancarai langsung teman-teman. Beberapa dari narasumber ini kami wawancarai langsung, dan terus terang saja beberapa dari mereka ini benar-benar menyedihkan gitu. Sebut saja Pak Holik gitu, investor batubara itu yang menjual rumahnya senilai 700 juta, yang 500 jutanya dia investasikan semua, dan 200-nya dia pakai untuk kelanjutan hidup, karena dia begitu percaya dengan kata-kata dan presentasi dari Yusuf Mansur di Masjid Darussalam. Tapi kenyataan yang diterima oleh Pak Holik sampai hari ini di masa tuanya adalah tidak memiliki rumah, dan juga apa yang dijanjikan oleh investasi batubara yang digadang-gadang oleh Yusuf Mansur itu nihil teman-teman. Apakah kemudian Yusuf Mansur tidak tersentuh hatinya melihat hal ini? Apakah kemudian Yusuf Mansur sudah buta mata hatinya, lalu kemudian menumpuk-numpuk hartanya, tapi di sisi lain melupakan tanggung jawabnya teman-teman? Lupakah Yusuf Mansur dengan pengadilan yang namanya pengadilan akhirat? Apakah Yusuf Mansur tidak paham hal itu? Saya rasa sebagai tokoh agama nasional, level nasional, tidak mungkin tidak mengetahui hal ini gitu. Atau apakah memang Yusuf Mansur ini dari awalnya dia muncul menggunakan nama Yusuf Mansur untuk mengelabui umat gitu? Ini pertanyaan dari saya gitu. Apakah nama yang dipakai oleh Yusuf Mansur ini muncul di publik untuk mengelabui umat demi kepentingan sendiri? Kenapa sampai hari ini seorang Yusuf Mansur tidak bergeming dan tidak mau bertanggung jawab? Paling tidak menemui orang-orang yang berkeberatan dan merasa dirugikan.
Hanya Allah yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, saya mau katakan kepada teman-teman bahwa omong kosong ketika Yusuf Mansur mengatakan tidak punya uang dan tidak bisa mengganti rugi hak-hak dari para investor ini. Karena Yusuf Mansur bersama Jadi Broto Suseno mengelola bisnis kuliner bernama Warung Steak and Shake dan teman-temannya. Ada Bebek Selamat di sana, ada Icon Grill Steak, Penyeter, dan warung ayam kampung. Saya Alwat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.